Halo, pada video kali ini kami akan membahas teori Melanie Klein mengenai kehidupan psikis pada bayi. Kami dari kelompok 2 kelas 2PA01 yang beranggotakan Adilah, Amanda, Balkis, Karina, dan Nada. Di sini kami akan membahas mengenai fantasi dan juga objek. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan! Pada teori sebelumnya, Freud menekankan kehidupan psikis seorang bayi pada beberapa tahun pertama. Hal ini berbeda dengan Freud, Klein lebih menekankan pentingnya 4-6 bulan pertama dalam kehidupan manusia. Bagi Klein, seorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong, melainkan membawa sebuah watak yang diwariskan untuk mengurangi kecemasan yang mereka alami sebagai akibat dari konflik yang dihasilkan oleh insting kehidupan dan insting kematian. Kecenderungan bayi untuk bertindak atau bereaksi akan membuktikan bahwa hal tersebut merupakan faktor bawaan. Teori Melanie Klein mengenai fantasi dalam perkembangan psikis anak menyoroti gagasan bahwa bahkan bayi yang baru lahir telah membentuk gambaran ketidaksadaran mengenai baik dan buruk. Fantasi ini merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting id dan tidak dapat disamakan dengan fantasi kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak dan orang dewasa. Klein menggunakan istilah fantasi untuk membedakannya dari kesadaran. Sejak bayi masih sangat kecil, ia memiliki gambaran ketidaksadaran mengenai hal-hal seperti perut penuh yang dianggap baik dan perut kosong yang dianggap buruk. Contohnya, bayi yang tertidur sambil mengisap jarinya mungkin sedang berfantasi bahwa ia mengisap puting payudara ibunya yang baik. Sebaliknya, bayi yang lapar dan menangis mungkin berfantasi buruk seperti menendang atau menghancurkan payudara ibunya. Fantasi ketidaksadaran ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan anak dan dapat berdampak pada kehidupan psikisnya. Salah satu contoh fantasi yang kemudian muncul adalah Oedipus Complex, yaitu keinginan anak untuk menghancurkan salah satu orang tuanya dan terlibat secara seksual dengan orang tua satunya. Fantasi-fantasi ini dapat bersifat kontradiktif, di mana seorang anak dapat berfantasi tentang kekerasan terhadap ibunya sambil juga menginginkan hubungan seksual dengan ibunya. Melalui pengalaman dan predisposisi bawaan, fantasi-fantasi ketidaksadaran ini terbentuk dan dapat saling bertentangan. Contohnya, anak laki-laki dapat berfantasi memukuli ibunya sambil juga ingin memiliki anak darinya. Dengan demikian, teori ini menyoroti kompleksitas dan konflik internal dalam perkembangan psikis anak sejak dini. Penjelasan berikutnya mengenai objek. Klein setuju dengan Freud bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting. Dorongan ini bersifat biologis dan tidak dapat diubah. Dorongan ini berupa objek, yaitu sesuatu yang dapat memuaskan dorongan tersebut. Misalnya, dorongan lapar dapat dipuaskan dengan objek payudara. Klein yakin bahwa sejak masa bayi awal, anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal ini melalui proses introyeksi. Introyeksi adalah proses di mana anak memasukkan objek-objek eksternal ke dalam diri mereka secara psikis. Misalkan bayi yang menyusu akan memasukkan payudara ibunya ke dalam diri mereka. Klein menjelaskan bahwa objek yang diintroyeksikan lebih dari sekedar pemikiran internal mengenai objek eksternal. Mereka juga berhayal dengan menginternalisasikan objek yang berwujud dan konkret. Misalnya, anak yang mengintroyeksikan sang ibu percaya bahwa ibunya akan selalu ada di dalam dirinya. Klein berpendapat bahwa objek internal mempunyai kekuatannya sendiri, sama dengan konsep Freud mengenai superego. Anak yang mengintroyeksikan sang ayah yang otoriter akan memiliki superego yang juga otoriter. Klein berpendapat bahwa dorongan-dorongan bawaan manusia berupa objek. Objek-objek ini dapat diintroyeksikan oleh anak ke dalam diri mereka secara psikis. Objek internal ini mempunyai kekuatannya sendiri dan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Selanjutnya, saya akan merangkum dan menarik kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Dalam kehidupan psikis pada bayi, Klein menekankan pentingnya 4-6 bulan pertama. Pada materi ini, ada 2 tahapan kehidupan psikis pada bayi, yaitu fantasi, berupa asumsi dasar yang Klein kemukakan bahwa bayi yang baru lahir sudah memiliki fantasi atau hayalan kehidupan aktif. Fantasi ini merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting id.
Sejak masih kecil, bayi sudah memiliki gambaran ketidaksadaran mengenai baik dan juga buruk. Sedangkan objek, menurut Klein, adalah dorongan bawaan atau insting. Contohnya adalah dorongan lapar dan dorongan untuk memiliki organ seksual. Klein percaya bahwa sejak bayi, anak sudah berkaitan dengan objek eksternal ini. Jadi, secara keseluruhan, pemikiran Klein menyiratkan bahwa fantasi dan objek berperan penting dalam perkembangan psikologis bayi. Hal ini membentuk dasar untuk pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan sosial, perasaan diri, dan juga mekanisme pertahanan. Nah, demikianlah teori dari Melanie Klein mengenai kehidupan psikis pada bayi. Semoga video ini menjadi wawasan baru yang bermanfaat. Thanks for watching.